Pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP hingga Desember 2025. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025 yang resmi berlaku per 25 Agustus 2025. Skema insentif PPNDTP antara lain harga rumah maksimal 5 miliar rupiah dengan fasilitas PPN 100% untuk bagian nilai hingga 2 miliar rupiah. Fasilitas ini hanya berlaku untuk satu orang satu unit dan serah terima rumah wajib tercatat di aplikasi pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa insentif ini diberikan untuk mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah berharap penjualan properti ke depan akan semakin meningkat dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini berada di 5,12%. Pemerintah terus mendorong penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital yang pertumbuhannya kian pesat. Data Kemenko menyebut nilai transaksi ekonomi digital 5 tahun terakhir melejit tajam. Di 2019, transaksi ekonomi digital di Indonesia sudah berada di 3,5% PDB atau di 556 triliun rupiah. Sedangkan di 2024 tumbuh 161,6% atau naik menjadi 1.454,6 triliun rupiah. Staf ahli Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan, ekonomi digital kini sudah jadi penggerak utama perekonomian nasional dengan kontribusi sektor jasa hingga 54,95% terhadap PDB. Untuk mengoptimalkan penerimaan, pemerintah menerapkan 3 kebijakan baru, yakni pajak digital, pajak kripto, dan pajak minimum global. Yon menegaskan aturan baru ini dibuat untuk memberi kemudahan wajib pajak sekaligus menjaga investasi tetap masuk ke Indonesia. Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan negara 3.147 triliun, terdiri dari pajak 2.357 triliun rupiah, bea dan cukai 334 triliun rupiah, serta PNBP 455 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan aturan baru mengenai pengolahan sampah bakal segera terbit. Dengan adanya aturan itu bisa mempercepat proyek waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Zulhas menjelaskan selama 1 dekade terakhir persoalan pengolahan sampah tak kunjung tuntas. Ia menyebut implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik setidaknya membutuhkan waktu hingga 2 tahun, di mana 6 bulan untuk proses administrasi dan 1,5 tahun untuk pengerjaan. Zulhas mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar program Waste to Energy ini bisa dipercepat. Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto sempat menggelar ratas terkait penanganan sampah. Presiden menargetkan permasalahan itu selesai di tahun 2029. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menjelaskan pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan itu mulai dari pembuatan TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle, dan TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu. Termasuk pembangunan pengolahan sampah menjadi energi seperti waste to energy maupun RDF. Menurut Hanif, persoalan sampah perlu dilakukan percepatan dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebab sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, hal itu merupakan kewenangan pemerintah daerah. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sufmi Dasko Ahmad buka suara perihal polemik tunjangan perumahan anggota DPR senilai 50 juta rupiah. Menurut Dasko, tunjangan perumahan anggota DPR diberikan karena per Oktober 2024 mereka sudah tidak memperoleh fasilitas perumahan di Kalibata, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, dipandang perlu pemberian dana untuk mengontrak rumah. Nantinya tunjangan perumahan yang diberikan selama 1 tahun itu akan dipakai untuk mengontrak rumah selama 5 tahun. Namun ia memastikan jika per November 2025 nanti, tunjangan perumahan anggota DPR 50 juta rupiah sudah tidak ada lagi. Dasko menjelaskan saat 2024 anggaran tunjangan perumahan tersebut belum tersedia sepenuhnya. Sebab itu tunjangan perumahan diberikan secara angsuran. Lebih lanjut, Dasko mengakui tidak memahami secara pasti mengenai asal mula angka 50 juta rupiah. Dia mengatakan angka-angka tersebut biasanya berasal dari Menteri Keuangan dan Sekretariat Jenderal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan tarif yang lebih tinggi bisa ia berikan ke China, bahkan hingga 200%.
Trump mengancam 200 pesawat China tidak dapat terbang karena AS tidak akan memberikan suku cadang Boeing jika ekspor magnet tanah nantinya akan benar-benar dibatasi. Pernyataan Trump muncul ketika data pemerintah terbaru menunjukkan ekspor magnet tanah jarang China telah pulih ke level sebelum Beijing memberlakukan pembatasan ekspor. Magnet yang dikirim ke AS melonjak lebih dari 7 kali lipat, 660% pada bulan Juni dibandingkan bulan sebelumnya, dengan volume naik 76% secara bulanan di bulan Juli. Sementara itu, China mendominasi produksi magnet tanah jarang, mengendalikan sekitar 90% pasokan global. Dominasi tersebut telah memberi Beijing pengaruh yang signifikan dalam perundingan dagangnya dengan Washington karena AS sangat bergantung pada magnet tanah jarang untuk sektor manufakturnya yang besar, khususnya otomotif, elektronik, energi terbarukan, termasuk pertahanan. Pada bulan Juni, Washington dan Beijing menyepakati kerangka kerja perdagangan yang mencakup pelonggaran kontrol ekspor logam tanah jarang China serta pencabutan beberapa pembatasan teknologi Amerika untuk pengiriman ke China. Kedua negara telah sepakat untuk menurunkan tarif barang masing-masing menjadi sekitar 55% dan 32%.